jika mereka tidak mau pulang, kalian bisa sebutkan pasalnya, yaitu pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aturan resmi OJK larang di si pinjol datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Dalam arti, untuk di si lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini wajib untuk membawa sertifikat penagihan. Jadi, jikalau misalkan CDC tersebut itu tidak membawa sertifikat penagihan, maka mereka itu dilarang keras untuk mengunjungi rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian harus ada persiapan dan ada informasi penting yang harus kalian ketahui untuk menghadapi di si pinjol ketika datang ke rumah. Mengacu pada peraturan OJK yaitu POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang artinya, OJK sudah memperbolehkan fintech menggunakan pihak ketiga atau bisa kita sebut debt collector lapangan. Nah, penagihan pihak ketiga atau dikenal dengan istilah debt collector lapangan diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Dokumen ini wajib kalian minta untuk membuktikan bahwa mereka ini resmi dan mereka ini legal. Nah, lalu apa saja nih bahan yang perlu kita tanyakan kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah? Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, tahapan pertama adalah kartu identitas. Nah, ini kartu identitas menjadi hal yang sangat penting yang harus dibawa oleh debt collector lapangan. Karena banyak juga nih, debt collector lapangan yang datang ke rumah, mereka itu kedapatan tidak membawa kartu identitas. Jadi kita juga mana bisa tahu ya mereka itu dari debt collector lapangan aplikasi apa. Kalau kartu identitas saja mereka itu tidak membawa. Jadi jikalau ada debt collector lapangan yang tidak membawa kartu identitas, kalian wajib untuk tidak menerima kedatangannya. Yang selanjutnya adalah tahapan kedua yaitu sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Nah, tahapan selanjutnya mereka juga wajib membawa sertifikat profesi di bidang penagihan ya. Nah, untuk sertifikat tersebut itu harus dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Jika ada juga nih debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen ini, kalian juga wajib untuk tidak menerima kedatangannya ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen ini. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan ketiga yaitu dokumen penting, yakni adalah surat tugas. Surat tugas ini sangat penting karena banyak banget nih yang mengaku dan berujung dengan penipuan. Misalnya nih, kalian ada hutang di aplikasi Kredipo, kemudian mereka datang dan mengaku dari Kredipo dan meminta kalian untuk bayar hutang. Nah, kalau kalian bayar ke mereka, uangnya hilang begitu saja dan ternyata orang-orang yang datang itu bukanlah utusan dari Kredipo ya, dan mereka hanya berpura-pura untuk bisa mendapatkan uang dari kalian. Dan tentunya, hutang kalian di aplikasi itu tidak akan pernah terhapus atau tidak akan pernah hilang ya, akan masih ada karena oknum-oknum tersebut itulah yang mengambil uang kalian dan mereka itu tidak membayarkannya ke aplikasi pinjaman di mana kalian mempunyai tagihan. Jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi ya ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Nah, dokumen selanjutnya atau dokumen penting selanjutnya kalian harus tanyakan bukti dokumen debitur one prestasi. Maksudnya adalah bukti bahwa kalian ada tunggakan berapa, pinjaman berapa, kapan jatuh temponya. Jadi harus detail ya di dokumen tersebut. Itu tagihannya apakah benar atas nama kalian, dan untuk total tagihan dan juga jatuh temponya itu juga harus sama dengan di aplikasi ya di mana kalian mempunyai tagihan. Nah, selanjutnya adalah salinan sertifikasi jaminan fidusia, merupakan sertifikat yang dibutuhkan dan wajib dimiliki oleh DC lapangan. Jadi, kalau mereka tidak membawa dokumen di atas, suruh mereka pulang melengkapi dokumen dulu baru datang lagi ke rumah kalian ya. Jadi dalam arti kalian itu tidak boleh menerima kedatangan debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen yang lengkap. Kenapa? Karena sudah resmi ya aturan dari OJK, jika mereka tidak mau pulang kalian bisa sebutkan pasalnya yaitu pasal nomor 35 kemudian POJK 05 tahun 2018 agar mereka datang lagi besok dan membawa surat-surat lengkapnya.
Siapa tahu mereka malas datang lagi ya ke rumah kalian dan malas menagih lagi. Mereka akan memprioritaskan orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham aturan-aturan seperti ini untuk ditekan. Jadi jikalau memang si debt collector lapangan tersebut itu tidak mempunyai dokumen-dokumen tersebut, dan ketika kalian ini memberanikan diri untuk mempertanyakan tentang dokumen-dokumen yang lengkap dari di si lapangan ini, tentunya si debt collector lapangan tersebut itu tidak akan berani datang lagi ke rumah kalian karena dinilai kalian itu mengerti tentang aturan-aturan kunjungan debt collector lapangan ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi mereka akan memprioritaskan kepada nasabah-nasabah yang memang tidak bertele-tele dan tidak tahu tentang aturan-aturan yang sudah berlaku. Jadi pada intinya kalian harus punya wawasan tentang pinjol ya, agar tidak mudah tertipu dan tidak takut akan gangguan ataupun teror-teror dari DC pinjaman online. Jadi sebagai kesimpulannya, ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, kalian wajib menanyakan tentang poin-poin tadi saya sebutkan ya. Kalau DC tidak membawa dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, kalian bisa atau wajib untuk tidak menerima kedatangannya, dan kalian juga punya hak untuk mengusir ya kepada mereka karena mereka kedapatan tidak membawa dokumen-dokumen yang lengkap ketika datang ke rumah kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.